Contohnya, kemarin, bukan kemarin, beberapa waktu yang lalu, itu ada tamu dari Bali. Dari Bali ya, pindah rumah, termasuk pindah rumah. Jadi yang lama dijual, kepingin pindah yang baru, yaitu angan-angan. Jadi kalau alasannya nguber tempat, ya, nguber tempat. Karena angan-angannya tinggi, kalau saya di tempat baru itu karena dekat jalan besar atau karena, jadi faktor-faktor pendukungnya banyak, ya, menurut orang itu. Akan tetapi perhitungan-perhitungan yang lain itu ndak diperhitungkan, diabaikan. Ya. Terus di sini dihubungkan lagi dengan kalimat ini. Jadi amani di sini. Nah, di sini dalam menjalankan kegiatan itu supaya kita tidak angan-angan, itu harus ada perhitungan. Kita harus mengerjakan suatu perhitungan. Nah, jadi kalau kita umpamanya sama dengan yang tadi itu saya gambarkan ini, begitu kepingin punya rumah sendiri, pindah rumah, nah, ini harus ada hitungannya dari dia akan bangun, dalam akan bangun, terus mulai bangun, saat bangun dan selesai bangun, ini harus ada hitungannya semua. Nah, jangan ada dugaan yang tidak mendasar. Artinya, tidak usah nurut tradisi ini, tidak usah dihitung perkara nanti, tidak ada dasarnya. Perkara nanti tidak ada dasar, tidak boleh. Ini namanya sembrono. Jadi angan-angan itu biasanya membawa itu satu harapan kosong. Nah, harapan kosong yang tidak disertai dengan akal yang sehat sesuai dengan petunjuk Allah, tidak. Nah, ya, dia hanya kepingin enaknya, ikhtiarnya tidak ada. Terus aturan-aturan tentang kebenaran itu tidak dijalani. Nah, terus pada akhirnya dia punya dugaan dugaan yang tidak mendasar. Ya, dugaan yang tidak mendasar. Nah, dia hanya mengikuti prasangka yang di luar. Oh, enggak apa-apa, ini saya lo juga enggak apa-apa, itu juga enggak apa-apa. Nah, kebenaran enggak apa-apa. Padahal ini, di dalam hidup ini kita itu ada 4 aspek. Satu roh, jiwa, yang ketiga itu nyawa, yang keempat itu dunia, atau jadi menawi di Jawa akan ku roh, jiwa, nyawa, bondo. Nah, roh ini setingkatan kita ini jangan dibahas roh dulu. Yang dibahas dulu adalah 3 ini. Apa tadi? Jiwa, terus nyawa dan harta. Nah, ini rezeki itu tidak akan lari kemana, ya. Biasanya cuma dirubah dari bentuknya saja, ya. Kadang orang ikhlas dengan hartanya, itu dia akan dikasih kelebihan di kalau jiwa ini tentang ketentraman, tentang keilmuan, tentang kalau yang kesehatan ini nyawa nih. Nyawa itu yang menyangkut dengan tubuh kita. Nah, itu. Nah, ini jadi kadang kalau orang ini diuji dengan mungkin kehilangan atau pokoknya hartanya diuji. Nah, kalau itu ikhlas, ini larinya ke sini, nggak hilang, ya, nggak hilang. Entah itu kebahagiaan jiwanya atau kebahagiaan nyawanya. Nah, tapi kalau di sini aja sudah umpamanya nggak itu, umpamanya gini Mas Slamet, umpamanya dulu pernah kehilangan sepeda, itu nggak nerimo.
Ya, nggak nerima. Otomatis jiwanya bingung, marah, segala macam. Pada akhirnya akan menggerus nyawa, artinya itu akan sakit. Nah, karena dengan memikirkan, nah, itu saling keterkaitan ini. Nah, termasuk ini tadi, dengan harapan kosong kita punya ini. Nah, jadi harus tiga ini ada keterkaitannya. Dan termasuk dalam keberadaan tadi, harta, dalam mendirikan rumah segala macam ini harta. Ini harus ini ada keseimbangan ini. Nah, ada keseimbangan ini. Harus keseimbangan. Nah, sehingga bukan dasar istilahnya bukan dugaan yang tidak mendasar. Ada hitungannya semua. Nah, ini. Jadi makanya dulu Mbah itu kalau Mbah tidak saya sebutkan online ya, ini karena online nantinya. Jadi itu ya istilahnya membuat kebijakan-kebijakan tentang kepada tamu-tamunya itu harus begini atau begini, diminta ini atau begini. Itu sebenarnya untuk menyelaraskan ini. Nah, cuma orang tidak tahu. Nah, orang tidak tahu. Seperti itu. Jadi di sini angan-angan itu akan muncul dikarenakan harapan kosong yang dimunculkan oleh nafsu itu. Terus kedua akan menimbulkan dugaan yang tidak mendasar. Nah, ini ngikuti katanya orang, ngikuti artinya perkiraan yang teori yang tidak mendasar. Tapi begitu ada masalah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini banyak apalagi untuk yang sekarang katanya modern itu sudah tidak, itu salah besar. Nah, karena dia berpatokan kepada apa yang dilihat, hanya sampai ke bondo harta. Apa yang dia lihat artinya harta itu. Nah, bagaimana tentang hubungannya dengan kejiwaan, dengan kesehatan dan lain sebagainya, dia tidak akan tahu. Dia bilang, seperti itu. Nah, itu. Jadi artinya kita tidak boleh angan-angan terlalu sembrono. Kalau angan-angan ini tidak mendasar, dugaan yang tidak mendasar. Terus yang ketiga, pasti ini bawaannya nafsu. Jadi angan-angan itu pasti bawaannya nafsu. Nah, nafsu ini ada dua, ya, yaitu baik. Kita boleh berangan-angan, ya boleh. Tapi kalau arahnya itu untuk kepada Allah, bersandar kepada Allah, itu boleh, dianjurkan. Kita berangan-angan, artinya akhirnya berharap jadinya. Jadi umpamanya saya ngaji, kepingin mendapat pengetahuan lebih supaya saya bisa dekat dengan Allah, boleh. Ini tidak ada nafsu yang baik ini. Nafsu, apalagi dikatakan nafsu mutmainah yang sangat bagus, semuanya seperti itu. Nah, bukan angan-angan, boleh. Cuma secara umum yang dikatakan angan-angan ini kecenderungannya kepada hal yang buruk. Ya, kecenderungannya ke sana. 75% kepada yang buruk. Ya, jadi tetap makanya di sini sampai diketerangkan tuh temennya setan. Ini yang baik diabaikan karena sangat sedikit, yang berangan-angan baik itu sangat sedikit. Ya. Terus yang ketiga, nah ini mempunyai fantasi, mempunyai gambaran, ya, itu yang tidak pasti. Cik jari nih, cik angan-angan belum tentu jadi kenyataan. Tapi sudah dijadikan patokan hati. Sesuatu yang tidak nyata dijadikan patokan, tidak bisa. Akhirnya ngomong sama orang bisa janji-janji palsu pada akhirnya. Ya. Ya, kalau kamu karo sama dirinya sendiri, paling enggak keluarga dijanjeni. Umpamanya sama istri atau adik, engko lek ini. Nah, padahal belum tentu semua itu. Itu enggak boleh. Ya. Itu termasuk fantasi yang tiada pasti. Ada pertanyaan sampai di sini.
kalau dalam berangan-angan niku wau kan setunggale saged dados harapan. Istilahnya nyandar kebenaran. Ya nopo lek sing ngredam istilahnya kan mesti tasih angan-angan pindah. Regane ngiten contoh. Enak yo. Ono wong duwe sepeda anyar, sepedaku koyo ngene sih. Awi duwe sepeda koyo ngono apian, padha sing griya. Wah, mae apian iku tinimbang omahku. Pas angan-angane malah enak lek dadi wong sugih. Lek aku dadi wong sugih koyo apa? Kadose ngoten niku. Kan tasih angan-angan. Lah niku ngredame ngoten niku pripun nggih? Secara napa nggih wau niku sing dilewati mboten tentu lah istilahnya ten jiwa pas mantun niku ten harta maupun ten nyawa niku. Bolak-balik kan sudah saya katakan, hari ini, saat ini adalah yang terbaik untuk diri saya, sudah. Kenapa harus memandang keluar? Bahwa dia lebih baik dengan saya. Iya, enggak diredam. Tapi kalau dengan diredam dengan ini, enggak akan ke sana. Bahwa saat ini yang kita alami, kodrat maksudnya, itulah yang terbaik. Berarti Mas niku berarti pun pemutus dari hayalan niku. Niku wis. Nah, nggih obatin niku, pedopan niku. Berhenti dawe niku wis nggih. Nggih. Mboten nyelene-nyelene maneh. Mboten nyelene. Mboten nyelene. Kalau yang ini pasti wong dialami sekarang, kalau yang itu belum. Nggih. Nah, nggih. Supaya kita tidak punya angan-angan yang merusak, yaitu kita harus tahu aturan-aturannya, bahwa di dalam kehidupan ini ada sistem yang mengatur aturan-aturan, baik itu yang diatur oleh manusia atau aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah melalui tuntunan-tuntunan agama dan petunjuk-petunjuk yang lain. Nah, berikutnya kita dianjurkan untuk menjadi manusia yang sempurna dan selalu bergantung kepada Allah. Nah, ini supaya kita tidak berangan-angan. Nah, terangan di sini kita dianjurkan untuk menjadi manusia yang sempurna dan bergantung kepada Allah. Maksudnya seperti apa? Yang dikatakan manusia sempurna itu, nah, kesempurnaan manusia itu meliputi batin dan jasad. Nah, nyata maupun yang gaib. Nah, kembali lagi ini ada hubungannya dengan yang tiga tadi. Ya, itu. Nah, jadi jangan kita terlalu mengandalkan apa yang nyata, mengabaikan yang gaib. Nah, dan jangan terlalu mengandalkan yang gaib juga mengabaikan yang nyata. Contohnya begini, yang gaib itu termasuk daripada pemikiran kita, kejiwaan kita, jiwa dan nyawa kita kan gaib. Orang kalau jiwanya rusak, orang itu tidak punya ketentraman, kesabaran, adanya amarah, ambisi, itu yang sifat-sifat yang di nafsu itu semua muncul. Itu akan merusak daripada nyawa, bagian nyawa. Artinya kepada tubuh kita, kesehatan kita juga bisa terganggu. Pada akhirnya juga pengaruh ke harta. Begitu terganggu sakit harus jual aset. Ya. Nah, ini kita gambarkan yang ini yang jelas, banyak yang rumit. Ya, sebenarnya dalam kehidupan itu banyak yang rumit yang kita belum tahu. Ya. Jadi jangan asal-asalan. Kita boleh kita berangan-angan. Artinya gampang. Nah, cuma itu juga termasuk angan-angan. Gampangnya ini tidak mendasar. Bagaimana bisa gampang untuk memastikan
Sesuatu yang belum terjadi kita ngomong gampang. Itu angan-angan termasuk. Ya. Meremehkan itu juga merupakan angan-angan. Berani meremehkan karena sudah punya angan-angan. Kalau belum punya angan-angan, enggak kira bisa meremehkan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kita dianjurkan untuk menjadi manusia yang sempurna. Nah, kesempurnaan ini yang baik, artinya insan kamil. Insan kamil kesempurnaan manusia yang baik, yang mendapat barokah, berkah dari Allah. Nah, untuk mendapatkan itu kita harus bergantung kepada Allah dalam setiap kejadian. Ya. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu, bersandarnya kepada Allah. Apa yang akan saya kerjakan ini benar atau tidak? Terus nanti nyampe sini ini benar apa tidak, nyampe sini terus seperti itu. Nah, ini tidak mudah. Ya. Dalam ini tidak ada. Kalau ini nurut umum ya tadi itu taklid. Ya, kira-kira perkiraan yang buta ikut-ikutan. Ya. Yaitu kita salah. Ya menurut orang-orang memang tidak salah, tapi kita akan salah. Nah, hukuman kesalahan-kesalahan ini ya ada yang saat ini juga, ada yang besok atau lusa, atau bahkan nanti. Yang lebih panjang lagi bukan sekarang di dunia, nanti di akhirat. Nah, ini selalu ada sebab. Nah, orang itu biasanya melihatnya dari apa yang terlihat hanya saat ini. Untuk besok, lusa, dan sebagainya diabaikan. Begitu kejadian, bingung. Nah, dan semakin diundur lama ini, biasanya nanti efeknya timbul daripada penderitaan yang dirasakan ini lebih parah, lebih berat. Kalau umpamanya sekarang berbuat, sekarang ini dihukum umpama, itu ringan termasuknya. Tapi kalau ini semakin lama diundur nih, biasanya penderitaannya semakin panjang. Karena ini yang lebih besar penderitaan secara batin. Kalau yang langsung ini penderitaan secara dohir. Nah, itu. Ada pertanyaan sampai sini? Misal kepingin sesuatu, tapi ini melewati ya istilahnya kayak utusan seperti kiai minta petunjuk, terus kemudian misal pengen haji, sangat kepingin, ternyata ya sowan ke kiai terus dikasih kayak makan ini ya, terus dia makan, dan apa termasuk angan-angan nafsu. Ya, ini kan tujuannya haji. Ini untuk mendekat kepada agama. Ini tidak apa-apa. Ya, cuman ini kamuflase atau tidak? Artinya kamuflase ini, orang berangkat haji itu belum tentu arahnya kepada hajinya. Hanya karena prestis banyak. Ya. Karena kepingin dirinya disanjung sama orang, bukan karena ibadahnya. Ya. Dan juga ya tergantung daripada si pembimbingnya juga, arahnya ini kemana membimbingnya. Jadi yang dibimbing ini juga niatnya apa, terus yang membimbing itu arahnya kemana. Nah, tapi secara global arah ini baik. Tapi kalau kita petani lagi, kita uraikan lagi, ya ini panjang. Ya tergantung mau diambil globalnya atau secara hati-hati. Kalau secara hati-hati panjang. Nah, kalau yang global ini tadi termasuk ini termasuk angan-angan kosong. Karena kita tidak tahu tujuan sebenarnya apa haji, terus bagaimana perjalanan haji dibimbing seperti apa, itu kita tidak tahu. Taunya pokoknya berangkat kan gitu pada akhirnya. Ya sama, tetap angan-angan. Akhirnya ada dugaan tidak mendasar. Pokoknya sampai di sana, umpama aku mati pun di sana masuk surga. Bukan kayak gitu, tidak semudah itu.
Pandangan umum kan seperti itu. Tidak. Nah, bahkan ada yang pandangan umum umroh atau haji sampai hutang-hutang untuk mengejar katanya kebaikan ini. Nah, itu jadi angan-angan ini sebenarnya itu patokannya kepada kita sendiri, karena angan itu muncul dari hawa nafsu. Tujuannya baik tapi didasari dengan nafsu tetap tidak baik. Tujuannya tadi kan baik, tapi didasari dengan nafsu yang tidak baik, tetap tidak baik jadinya. Jadi setiap kejadian itu kita mengajak kepada diri kita sendiri, yaitu tadi, jadilah manusia yang sempurna, bergantung sama Allah. Pasti benar itu. Ya, apapun tindakannya, entah mau haji, entah mau kemana, atau kepingin jadi apa, atau mau bangun apa dan segala macamnya, tidak ada masalah. Kalau memang kita itu berbekal kepada manusia yang sempurna, sempurna bukan seperti Allah, tapi sempurna sebagai manusia. Dohirnya, batinnya terjaga, kebaikannya dapat barokah dari Allah ini tadi, berkah ya, dapat kebaikan dari Allah, ya itu sudah itu. Seperti itu. Jadi untuk menentukan apakah itu angan-angan atau bukan, sebenarnya kita sendiri tahu. Kalau kita sudah terbiasa untuk hati-hati, tapi kalau kita tidak terbiasa ya ikut yang lain-lain itu sudah ya, itu. Ya tujuannya kita ngaji ini kepengen hati-hati ini kan supaya kita tahu di mana titik-titik daripada kelemahan-kelemahan kita. Kita ngaji kan gitu. Nah, pada akhirnya kita bisa lebih hati-hati, perhitungan benar. Ya, bukan hanya mengira-ngira, menduga-duga yang tidak mendasar. Apalagi harapan kosong. Harapan kosong itu ya contohnya orang yang suka judi, harapan kosong. Orang yang kepingin hadiah, ini harapan kosong. Tidak bisa dijadikan. Jadi contoh harapan kosong, Mas Slamet nanti sampean tak kasih duit kalau saya kena undian. Loh, ini kosong ini namanya. Ya. Atau Mas Slamet nanti sampean tak belikan ini. Kalau saya umpamanya berhasil ini umpamanya, ya kosong tetepan. Itu tidak perlu diomong, itu sia-sia. Bikin orang lain juga walaupun ini tidak berhasil umpamanya, mestinya kan tidak ngasih, tapi orang tetap kecewa. Ya. Tetap kecewa. Karena bagaimanapun juga walaupun tidak berhasil ada harapan. Nah, harapan kosong pada akhirnya. Ya itu tidak boleh. Makanya angan-angan temannya setan akan menimbulkan penderitaan hati.